Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Royhana Abrori akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Islam dan Problematika Kontemporer 1, HAM dan Gender. Di sini saya akan memulai dari hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Jauh sebelum wacana hak asasi manusia yang bisa disingkat sebagai HAM berkembang dalam tradisi pemikiran Barat, Islam telah terlebih dahulu memberati konsep dasar mengenai martabat dan hak-hak manusia. Konsepsi HAM dalam Islam sejatinya itu sudah hadir sejak diturunkannya Al-Quran pada abad ke-7, sehingga gagasan mengenai hak bukanlah hal baru dalam tradisi Islam. Sedangkan problematika kontemporer hak asasi manusia itu dalam konteks Indonesia, problematika kontemporer hak asasi manusia mencangkup persoalan struktural, kultural, hingga kelembagaan yang terus berulang dan belum selesai sepenuhnya terselesaikan. Secara umum, pelanggaran hak asasi manusia itu saat ini masih berkaitan dengan isu ketidakadilan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, dan lemahnya lindungan negara terhadap kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan penyandang disabilitas serta kelompok agama minoritas. Di sini pengertian gender dalam perspektif Islam itu, konsep gender dipahami sebagai konstruksi sosial dan budaya yang membedakan peran, tanggung jawab, dan relasi antara laki-laki dan perempuan, berbeda dari seks biologis yang merupakan ketetapan kodrati dan tidak dapat diubah. Islam itu menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan ontologis, yakni sama-sama diciptakan dari satu asal yang sama, bagaimana ditegaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 1 bahwa seluruh manusia berasal dari satu jiwa, sehingga tidak ada dasar teologis untuk membenarkan superioritas atas inferioritas salah satu jenis kelamin. Di sini ada pembahasan tentang problematika kontemporer gender dan respons solusi Islam kontemporer terhadap problematika gender. Saya akan membahas tentang yang pertama, problematika kontemporer gender, yaitu problematika kontemporer gender di Indonesia mencakup isu-isu struktural, kultural, dan sosial ekonomi yang terus berkembang seiring perubahannya zaman. Namun, tetap memperlihatkan ketimbangan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dan di sini respons solusi Islam kontemporer terhadap problematika gender, yaitu respons dan solusi Islam kontemporer terhadap problematika Respon dan solusi Islam kontemporer terhadap problematika gender berkembang melalui pendekatan tafsir progresif, fikih sosial, dan rekonstruksi pemahaman normatif yang berupaya menghadirkan keadilan substantif bagi laki-laki dan perempuan dalam ruang sosial modern. Baik, di sini sudah sampai kepada kesimpulan yang dari materi yang saya paparkan tadi, yaitu berdasarkan pembahasan mengenai problematika kontemporer hak asasi manusia dan gender, dapat disimpulkan bahwa Islam telah terlebih dahulu menegaskan konsep hak dan martabat manusia jauh sebelum wacana hak asasi manusia itu muncul di dunia barat. Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber utama hak dan kewajiban manusia yang menekankan kesetaraan dan kemuliaan serta perlindungan terhadap seluruh umat manusia tanpa diskriminasi. Problematika kontemporer itu di Indonesia seperti kekerasan berbasis gender, ketimpangan akses pendidikan dan ekonomi, serta diskriminasi sosial sebagai besar bersumber dari budaya patriarkal, interpretasi normatif yang sempit, dan kelemahan implementasi regulasi bukan dari ajaran Islam sendiri. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.